어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going going. Materi yang akan saya bahas di sini adalah jenis-jenis dari part of speech. Yang pertama yaitu noun. Noun adalah kata benda dalam bahasa Inggris yang menyatakan mengenai nama orang, tempat, benda, ataupun konsep. Dan perlu kita ketahui bahwa noun terbagi menjadi dua, yaitu common noun atau kata benda umum dan proper noun atau kata benda khusus. Contoh kata dari common noun itu seperti kursi atau chair, meja atau table, lampu atau lamp, dan contoh lainnya seperti jendela atau window, dan masih banyak contoh lainnya. Kemudian contoh kata dari proper noun itu seperti library atau perpustakaan, zoo atau kebun binatang, love atau cinta, dan masih banyak lagi. Dan di sini saya juga akan membahas mengenai contoh kalimat dalam common noun dan proper noun. Langsung saja, contoh yang pertama dari common noun. Yang pertama, please close the door when you leave the room. Yang artinya, tolong tutup pintunya ketika kamu meninggalkan ruangan. Maka yang menjadi common noun dalam kalimat tersebut yaitu pada kata door. Baik, contoh yang kedua yaitu the window in my bedroom overlook the garden. Yang artinya jendela di kamarku menghadap ke taman. Maka common noun dalam kalimat tersebut terletak pada kata window. Kemudian contoh yang ketiga yaitu we watch television in the living room. Yang artinya kami menonton televisi di ruang tamu. Maka yang menjadi common noun dalam kalimat ini adalah pada kata television atau televisi. Kemudian contoh kalimat pada proper noun yang pertama yaitu the library is a quiet place for studying. Yang artinya perpustakaan adalah tempat yang tenang untuk belajar. Maka yang menjadi proper noun dalam kalimat ini yaitu pada kata library. Kemudian contoh yang kedua yaitu pada kalimat we spend the day exploring the zoo. Yang artinya kami menghabiskan hari itu menjelajahi kebun binatang. Maka yang menjadi proper noun dalam kalimat tersebut adalah zoo. 2. Verb. Kata kerja. Verb atau kata kerja adalah jenis part of speech dalam bahasa Inggris yang menggambarkan tindakan, keadaan, atau peristiwa. Verb berperan sebagai inti dari kalimat dan memberikan informasi tentang apa yang sedang dilakukan, terjadi, atau ada dalam suatu kalimat. Berikut adalah penjelasan tentang verb dan beberapa jenis kata kerja dalam bahasa Inggris. Action verb, kata kerja aksi. Action verb merujuk pada tindakan yang dapat dilihat atau dirasakan oleh indera. Contoh kata action verb adalah swim yang artinya berenang, play yang artinya bermain, sleep yang artinya tidur. Contoh kalimat action verb adalah I swim in the pool. Saya berenang di kolam renang. Maka action verb dari kalimat tersebut adalah kata swim yang artinya berenang. She play the piano. Dia bermain piano. Maka action verb dari kalimat tersebut adalah kata play yang artinya bermain.
sister sleep on the couch, yang artinya kakak tidur di sofa. Maka accusation verb dari kalimat tersebut adalah kata sleep yang artinya tidur. Linking verb, kata kerja penghubung. Linking verb menghubungkan subjek dengan informasi tambahan tentang subjek seperti sifat, keadaan, atau identitas. Contoh kata linking verb adalah feel yang artinya merasa, smell yang artinya mencium, taste yang artinya terasa. Contoh kalimat linking verb adalah I feel hungry yang artinya saya merasa lapar. Maka linking verb dari kalimat tersebut adalah kata feel yang artinya merasa. Your perfume smell very fragrant yang artinya parfummu harum sekali. Maka linking verb dari kalimat tersebut adalah kata smell yang artinya mencium. The cookies at that store tasted delicious yang artinya kue-kue di toko itu rasanya enak. Maka linking verb dari kalimat tersebut adalah kata taste yang artinya terasa. Transitive verb, kata kerja transitif. Transitive verb memiliki objek yang menerima tindakan dari kata kerja tersebut. Contoh kata transitive verb adalah bring yang artinya membawa, get yang artinya mendapatkan, give yang artinya memberi. Contoh kalimat transitive verb adalah please bring me book yang artinya tolong bawakan aku sebuah buku. Maka transitive verb dari kalimat tersebut adalah kata bring yang artinya membawa. I hope I get a job soon yang artinya saya harap saya segera mendapatkan pekerjaan. Maka transitive verb dari kata tersebut adalah get yang artinya mendapatkan. She gave me a gift in my birthday yang artinya dia memberiku hadiah di hari ulang tahunku. Maka transitive verb dari kalimat tersebut adalah kata give yang artinya memberi. Intransitive verb atau kata kerja intransitif. Intransitive verb tidak membutuhkan objek dan dapat berdiri sendiri dalam sebuah kalimat. Contoh part of speech yang berupa kata kerja intransitif adalah drank, fly, go. Yang pertama, he drank coffee and chocolate milk. Artinya, dia minum kopi dan coklat susu. Kemudian, yang kedua, the bird flew to a tree branch. Artinya, burung itu terbang ke dahan pohon. Yang ketiga, I go to school. Artinya, aku pergi ke sekolah. Regular verb atau kata kerja beraturan. Regular verb mengikuti pola tertentu dalam pembentukan bentuk lampau atau past tense dan bentuk participle atau past participle dengan menambahkan akhiran ed atau d. Contoh part of speech yang berupa kata kerja beraturan adalah talk atau berbicara yang menjadi talk dalam bentuk lampau dan talk dalam bentuk participle. Contoh kalimat lainnya seperti walk dan play. Kita masuk pada contoh kalimat regular verb. Yang pertama adalah they walked along the beach yesterday, yang artinya mereka berjalan di sepanjang pantai kemarin. Yang kedua, we played board games with our friends last night, yang artinya kami bermain permainan papan dengan teman-teman kami tadi malam. Irregular verb atau kata kerja tak beraturan. Irregular verb tidak mengikuti pola regular dalam pembentukan bentuk lampau atau past tense dan bentuk participle atau past participle. Bentuk-bentuk ini harus dihafal secara khusus.
Contoh part of speech yang berupa kata kerja tak beraturan ialah go atau pergi yang menjadi went dalam bentuk lampau dan gone dalam bentuk participle. Contoh kata lainnya yaitu seperti see dan write. Kemudian kita masuk pada contoh kalimat. Yang pertama, they saw a beautiful sunset at the beach yesterday, yang artinya mereka melihat indahnya matahari terbenam di pantai kemarin. Yang kedua, he wrote a letter to his friend who lives abroad, yang artinya dia menulis surat kepada temannya yang tinggal di luar negeri. Modal verb atau kata kerja modal. Modal verb digunakan bersamaan dengan verb utama untuk mengungkapkan kemampuan, kemungkinan, izin, niat, atau kewajiban. Contohnya yaitu pada kata shall atau akan, must atau harus, can yaitu dapat. Baik, kita akan mengubahnya ke dalam bentuk kalimat, yaitu dari kata shall, akan. Contohnya, I shall go to Jakarta tomorrow, yang artinya saya akan pergi ke Jakarta besok. Baik, contoh yang kedua yaitu dari kata must atau harus. Baik, contoh kalimatnya yaitu you must go now, yang artinya kamu harus pergi sekarang. Baik, contoh yang ketiga yaitu dari kata can atau dapat. Contoh kalimatnya I can sing, artinya saya dapat bernyanyi. Kemudian kita masuk ke phrasal verb atau kata kerja frasa. Phrasal verb terdiri dari kata kerja utama yang dikombinasikan dengan preposisi atau adverb untuk membentuk makna baru. Contohnya yaitu pada kata cut off, turn off, give up. Baik, kita ubah kata itu ke dalam bentuk kalimat. Yang pertama dari kata cut off. Contoh kalimatnya, the storm cut off the electricity. Kemudian contoh yang kedua dari kata turn off, yaitu contoh kalimatnya, please turn off all the lamps. Kemudian contoh yang ketiga atau yang terakhir yaitu give up. Contoh kalimatnya, he decided to give up smoking. 3. Adjektif. Adjektif adalah kata sifat dalam bahasa Inggris yang menyatakan sifat atau karakteristik dari sesuatu. Adjektif biasanya berada di depan noun atau pronoun yang mereka deskripsikan. Contoh kata adjektif seperti big, beautiful, happy, long. Contoh kalimat menggunakan adjektif yang pertama, the building was very big, artinya bangunan itu sangat besar. Yang kedua, the garden looks beautiful, artinya taman itu terlihat indah. Yang ketiga, she makes me happy, artinya dia membuatku bahagia. Dan yang keempat, she has a long hair, artinya dia memiliki rambut yang panjang. 4. Adverb. Adverb adalah kata keterangan dalam bahasa Inggris yang menjelaskan verb, adjektif, dan adverb lainnya. Adverb biasanya berada di depan atau di belakang verb atau adjektif yang mereka terangkan. Contoh kata adverb adalah slowly yang artinya perlahan-lahan, extremely yang artinya sangat, quickly yang artinya dengan cepat. Contoh kalimat adverb adalah Grandma walked slowly using a stick, yang artinya nenek berjalan pelan-pelan menggunakan tongkat. Maka adverb dari kalimat tersebut adalah kata slowly, yang artinya perlahan-lahan. She draws extremely well, yang artinya dia menggambar dengan sangat baik. Maka adverb dari kalimat tersebut adalah kata extremely, yang artinya sangat. He runs very quickly, yang artinya dia berlari dengan sangat cepat. Maka adverb dari kalimat tersebut adalah kata quickly,